Bayangkan sahabat sehidup semati yang tiba-tiba menghapus jejak persahabatanmu. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengguncang hatimu. Selamat datang di Alan Story, tempat di mana setiap senyum punya cerita, dan setiap bisik punya rahasia. Ini kisah Laras, koadmin grup Facebook, Fantasi Sederah, yang sehari-hari membangun komunitas dengan penuh kasih. Namun saat Dita, sahabat sekandungnya, tiba-tiba mengkhianati kepercayaan itu, hidup Laras berubah total. Bisakah persahabatan yang retak ditambal kembali? Tetap di sini untuk menyaksikan perjalanan emosi, penyesalan, dan penebusan yang akan mengubah segalanya. Dan jangan lupa, subscribe sekarang untuk mengikuti setiap episode cerita ini, karena kamu pasti nggak mau ketinggalan kelanjutannya. Mentari pagi menembus tirai bambu rumah kayu Laras. Angin lembut membawa aroma sawah basah setelah hujan semalam. Laras duduk di depan meja kayu, layar ponsel menampilkan grup Fantasi Sederah. Wajahnya memancarkan harapan saat melihat notifikasi baru. Kesunyian kampung bercampur dengan denting logam ceret di dapur. Setiap hari, Laras merespons komentar anggota grup dengan sabar. Jemarinya terampil menari di layar kaca ponsel. Suara burung berkicau menandai waktu subuh yang telah berlalu. Rasa tanggung jawab menyesakkan dada Laras tanpa dia sadari. Senyum tipis menghiasi bibirnya ketika membaca pujian anggota grup. Dita, sahabat sekandung Laras sejak kecil, berjalan menembus jalan berlumpur. Rambutnya diikat rapi, wajahnya menggambarkan tekad. Ia membawa sekeranjang belanja menuju rumah Laras. Langkahnya ringan namun matanya terlihat menahan beban. Dita memasuki halaman rumah dengan sapaan hangat yang familiar. Laras menyambut Dita dengan pelukan singkat namun tegang. Keduanya duduk di teras kayu menatap sawah yang menghijau. Dita menyerahkan pulpen lama untuk Laras, hadiah sederhana yang penuh makna. Suasana hening seketika datang tanpa suara kata. Pandangan mereka bertaut dalam kenangan masa kecil yang hangat. Sore menjelang, suara ayam berkokok mengiringi kepulangan petani. Pak Hadi, tetua kampung, menapaki jalan setapak sambil membawa payung lusuh. Matanya menyipit melihat dua gadis muda larut dalam keheningan. Ia menyapa dengan anggukan pelan, memberi salam sebelum melangkah lagi. Kehadiran sang tetua memancing rasa hormat dan kesunyian mendalam. Laras membuka laptop di ruang tamu untuk meninjau pesan penting. Cahaya layar menerangi wajahnya yang mulai lelah. Suara langkah kaki Dita terdengar dari belakangnya. Dita menatap kerlip mata Laras tanpa sepatah kata. Hanya detak jantung yang memecah keheningan ruangan. Malam tiba, lampu minyak di sudut ruangan menciptakan bayangan panjang. Laras menulis postingan pengumuman penting di grup Fantasi Sederah. Jari Dita menyentuh bahu Laras, seakan memberikan keberanian. Petir jauh mengguntur, menambah tegang suasana hati. Laras merasakan getaran emosi antara kehangatan dan kecemasan. Paginya, komentar tajam muncul tanpa nama pengirim. Laras menahan napas sebelum membaca seluruh kalimat. Rasa iri dan cemoohan tersembunyi di balik tulisan di layar. Dita menyelinap melihat ponsel Laras diam-diam. Ketegangan awal mulai merembet ke dalam persahabatan mereka. Laras mengamati wajah Dita yang tiba-tiba membiru pucat. Senyum ramahnya berubah menjadi senyum tipis yang sulit diartikan. Tanah lembab di bawah masuk melalui tapak kaki telanjang mereka. Rombongan burung bersarang di pohon mangga depan rumah. Laras merasakan riak keraguan mengalir pelan di jiwanya. Di warung Patri, percakapan Laras dan Dita sunyi dan berat. Dita memesan teh manis sambil menunduk memegang sendok. Laras memandangi piring gorengan yang masih berembun minyak. Angin malam menyusup di antara celah bambu warung. Suara jangkrik menambah kesan tegang dalam hati Laras. Siang itu, Laras mengundang beberapa anggota grup untuk pertemuan di balai desa. Lampu neon menggantung di langit-langit, menyilaukan sejenak. Dita mengambil absen dengan ekspresi kusut. Anggota berdatangan satu persatu tanpa menyadari konflik yang mendekat. Laras menyapa setiap orang dengan senyum yang terbiasa menutupi kegelisahan. Saat sesi diskusi, tawa pecah di udara seperti bel kampung. Laras merasa hangat dikelilingi teman-teman maya yang kini nyata. Dita menuliskan catatan di buku kecil tanpa menunggu giliran. Kertas-kertas berhamburan ketika angin masuk lewat jendela. Pandangan Laras tertuju pada tangan Dita yang menyembunyikan sesuatu. Malam kembali menyelimuti kampung dengan lembut. Laras meninjau kembali catatan grup di teras berembun. Dita diam-diam menghapus satu komentar penting dari layar. Hanya bayangan dirinya yang menari di lantai kayu. Layar ponsel Laras memantulkan garis-garis merah peringatan. Keesokan harinya, kabar soal postingan berubah beredar tanpa kontrol. Raut wajah Laras mencerminkan campuran takut dan kecewa. Dita menyembunyikan senyum samar di balik tirai rumah. Beberapa tetangga menyapa Laras dengan tatapan iba. Gemericik air sumur terdengar seperti bisikan desa. Laras berjalan pelan menuju sawah di ujung kampung. Suara butiran air dari selang irigasi mengisi keheningan.
Dita mengikuti dari kejauhan namun memilih bersembunyi. Ragi tempe yang dijajangkan di bak terbuka dibiarkan tak terurus. Langkah Laras terhenti saat merasakan angin perubahan. Di ruang tamu, Ibu Laras menatap putrinya dengan mata penuh cemas. Tangis tertahan tergores di sudut bibir Laras. Foto lama mereka berdua terpajang di dinding bercat putih. Suara kulkul bambu pertanda waktu maghrib terdengar lirih. Hati Laras berdetak cepat menahan keruntuhan. Dita menulis pesan di kertas, kata-kata yang hanya dia tahu maksudnya. Pena menorehkan tinta hitam di atas permukaan kertas kusam. Malam pekat menutupi sisa cahaya senter di balik jendela. Kertas berisi dusta itu tersembunyi di balik tumpukan majalah. Gelap menyelimuti niat yang mulai meracuni persahabatan. Pagi buta, Laras terbangun oleh suara serangga yang riuh. Ia meraih ponsel dan melihat perubahan drastis di grup. Warna merah komentar dan postingan yang hilang menampar hatinya. Dita muncul di layar panggilan video tanpa penjelasan. Laras merasakan hati terbelah antara cinta dan duka. Dalam keheningan, Laras menatap kolam ikan di halaman rumah. Ikan-ikan koi berenang tenang, tak peduli gejolak di hati tuannya. Tiupan angin dari pepohonan menyejukkan pipi Laras yang memerah. Bayangan Dita terpantul di permukaan air beriak halus. Setiap riak mengingatkan Laras pada pengkhianatan yang tertunda. Sore di penghujung episode 1 membawa kesunyian yang menyesakkan. Laras memejamkan mata, merasakan berat tanggung jawab yang menggantung. Dita berdiri di balik pagar dengan wajah yang tak tergambarkan. Mata mereka bertemu lewat jarak bambu yang retak. Episode ini berakhir dengan nada kecamuk dalam jiwa Laras. Pagi menyingsing dengan kabut tipis menyelimuti sawah hijau. Laras menatap layar ponsel sebelum menghirup udara dingin. Notifikasi grup fantasi sederah berwarna merah menyala mengganggu matanya. Detak jantungnya berdetak cepat saat melihat komentar yang hilang lagi. Rasa penasaran dan kekhawatiran membuncah dalam dadanya. Ia berjalan ke balai desa untuk mencari jejak perubahan postingan. Kursi kayu di sudut ruangan tampak kosong dan sunyi. Laras meraba meja dingin tempat ia biasa menulis naskah cerita. Setiap sudut balai terasa asing tanpa kehadiran sahabatnya. Hatinya terasa berat seperti menahan batu yang terpendam. Angin sore menyeruak lewat jendela, membawa aroma padi. Laras menyisir kembali inbox pesan pribadi anggota grup. Baris-baris komentar kosong menghadirkan hampa di dada. Rasa tidak percaya mulai merayapi pikirannya. Bayangan Dita terus muncul di setiap sudut kesadarannya. Di warung kelontong, Laras membeli pulpen dan buku catatan. Tangan penjual gemetar saat menyerahkan barang tanpa berkata. Laras merogoh kantong dan menyodorkan recehan yang tak seberapa. Kerlip lampu neon memantulkan wajahnya yang pucat. Ia merasa memikul beban yang tidak seharusnya seorang admin BBM. Waktu maghrib tiba, suara adzan memanggil di kejauhan. Laras duduk di emperan masjid, memejamkan mata untuk menenangkan diri. Ia mengulang setiap kejadian di grup sejak awal. Rasa hilaf merayap saat ia berpikir tentang kesalahan sendiri. Suara riuh jamaah seakan menguatkan hati yang rapuh. Malam merayap ketika Laras kembali membuka laptop. Ia memeriksa daftar koadmin dan menemukan Dita tetap aktif. Garis waktu aktivitas menunjukkan jeda panjang tanpa penjelasan. Laras merasakan amarah terkumpul dalam dada. Layar terang menyilaukan, mirip kilas balik masa lalu indah. Matahari terbit di balik bukit, membangunkan semua kehidupan desa. Laras mengunjungi rumah Pak Hadi untuk mencari nasihat. Pintunya terbuka rapat, sinar lampu temara memancar keluar. Pak Hadi menyambut dengan senyum tipis tanpa bertanya langsung. Dia mereka terasa penuh makna di antara deretan ayat Quran. Laras menuturkan kegelisahan lewat tatapan kosongnya. Pak Hadi mengangguk pelan, memetik tasbih di tangannya. Suara tasbih bergemerincing nyata di ruang hening. Kehadiran sang tetua memberi Laras secercah harapan baru. Kata-kata bijak tertanam, namun luka tetap menganga. Di sawah, Laras menanam benih padi dengan tangan gemetar. Butiran tanah menempel di kulitnya yang mulai memutih. Peluh menetes, bercampur debu dan air mata yang tertahan. Ia meyakinkan diri bahwa kebaikan akan menang. Gemericik air saluran irigasi menemani langkahnya. Dita menelusuri lorong desa dengan langkah mantap. Senyumnya seolah menutupi rahasia yang ia simpan. Bayangan langit senja memanjang di belakangnya. Ia menghentikan langkah sejenak untuk memeriksa ponsel. Garis pesan tak terbalas menunggu di sana. Laras memutuskan memanggil rapat koadmin di pekarangan rumah. Lampu taman kecil menerangi wajah anggota grup yang datang. Suara serangga malam berdendang lembut di udara. Ketegangan membara saat Laras memulai pembicaraan tanpa suara. Mata semua orang tertuju padanya, menanti keputusan. Di tengah kerumunan, Laras melihat Dita berdiri menyendiri. Tubuh Dita kaku, bibirnya bergetar perlahan. Laras merasakan harapan dan rasa takut beradu. Setiap detik berlalu seperti jarum jam tak terhentikan.
Hening membeku antara dua sahabat yang pernah akrab. Malam bertambah pekat saat kilatan lampu tunggal padam. Hanya senter ponsel yang menerangi wajah Laras. Jemari Laras menelusuri layar, mencari bukti pengkhianatan. Garis chat yang terhapus seakan teriak sunyi. Suara detak jantungnya bergema di udara kosong. Pagi berikutnya, kabar gosip grup berhembus di desa. Wajah Laras memucat saat menyaksikan fitnah merebak. Sekilas siluet Dita menatap dari balik pepohonan. Desa kecil menjadi saksi bisu amarah dan air mata. Bayangan empati terhapus oleh rasa curiga. Anak-anak bermain di alun-alun desa dengan riang. Laras menunduk melewati kerumunan, merasa terasing. Rasa kesepian menghampiri meski dikelilingi wajah familiar. Setiap tawa bocah membuihkan kegelisahan di hatinya. Angin membawa aroma anyir patah hati yang berlalu. Laras menyusuri lorong rumah adat yang sepi. Papan nama keluarga terpampang berdebu di tembok. Ia meraih pintu kayu berukir, mengusap ukirannya dengan pelan. Kenangan masa kecil terlintas di balik kayu tua. Luka lama dan baru bersatu dalam satu tarikan nafas. Dita menulis surat tanpa tinta di atas kertas kosong. Bayangan dirinya terpantul samar di meja jati. Ia menutup mata, meredam rasa sesal yang tumbuh. Suara napas dalam terdengar di kesunyian malam. Kertas putih menanti jawaban yang tak kunjung datang. Laras memanjat bukit kecil di ujung desa saat senja. Angin membelai rambut panjangnya yang tergerai. Ia memandangi desa sebagai panggung cerita hidupnya. Detik-detik matahari tenggelam menghapus terang harapan. Hatinya terbelah antara memaafkan dan menyerah. Malam teramat hening saat Laras kembali ke rumah. Ia menyalakan lampu minyak di kamarnya sendiri. Bayangan batang pohon mangga menari di dinding. Rasa lelah merayap di setiap sendi tubuhnya. Hanya desir angin yang menemani kesendiriannya. Episode 2 berakhir dengan tatapan Laras menatap ponsel tanpa harap. Layar gelap memantulkan wajahnya yang lelah. Rasa duka dan keraguan merangkai simpul dalam pikiran. Detik demi detik berlalu tanpa pesan dari Dita. Gelombang keraguan memecah keheningan malam Laras. Fajar merangkak menyinari halaman rumah dengan kabut tipis. Laras menatap foto lamanya bersama Dita di dinding putih yang retak. Rasa sakit memancar dari matanya saat menyentuh bingkai kayu. Hatinya mengeras, memutuskan mencari jawaban akhir. Suara kokok ayam jantan memecah kebisuan pagi desa. Di balai desa, Laras membuka laptop dengan tangan gemetar. Ia menelusuri log aktivitas grup hingga ke akar data. Jejak edit terakhir menunjukkan akun Dita menghapus bukti. Laras menahan napas, merasakan darah mendidih di nadinya. Keputusan telah diambil, kebenaran akan diungkap. Dita tiba di balai desa dengan wajah menahan ketakutan. Lampu neon menggantung, menyorot sosok mereka berdua. Laras berdiri tegak, sorot matanya penuh tuntutan. Dita merapatkan jaket tipisnya, bibirnya gemetar. Suasana mencekam seperti setelah badai reda. Laras menekan tombol, rekam layar, tanpa sepatah kata. Senter ponsel bergetar di tangan Dita yang menunduk. Setiap detik rekaman mencatat kesunyian yang mencekam. Kamera merekam kerutan di kening Laras dan air mata Dita. Hanya suara desah napas yang memenuhi ruang. Rekaman menampilkan Dita menghapus komentar dan posting penting. Wajah Dita pucat, jari-jarinya menghentak layar HP-nya. Laras memperbesar layar, menyaksikan bukti pengkhianatan. Dita menutup wajah dengan tangan, menggigil menahan malu. Rekaman berhenti, menyisakan ruang hampa di udara. Laras menjatuhkan laptop ke atas meja dengan dentuman. Tubuh Dita terhuyung, menjerit dalam hati yang remuk. Suara pintu kayu balai desa diketuk pelan. Warga mengintip dari celah, menatap dua sahabat yang patah. Keheningan berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Dita tersungkur duduk di bangku kayu, menatap lantai retak. Air mata tak terbendung turun di pipinya yang pucat. Laras berdiri di hadapannya, bayang-bayang dendam tergurat. Sinar matahari menembus jendela, menyorot keduanya tanpa pilih. Detik-detik berlalu seperti pisau yang menusuk perlahan. Laras mengucap dalam hati bahwa kepercayaan telah hancur. Dita menggenggam tasbih yang tergantung di lehernya. Genggaman itu bergetar menandakan penyesalan terdalam. Suara jangkrik di luar balai terdengar seperti ratapan. Desa kecil berubah menjadi saksi bisu pengkhianatan. Warga mulai berkerumun, wajah mereka campur aduk penasaran dan pedih. Pak Hadi berdiri di pintu masuk dengan sorot mata prihatin. Laras menatap kerumunan, menahan lengan bajunya yang berkeringat. Dita memejamkan mata, menunggu pukulan akhir. Atmosfer membeku oleh kesadaran akan kehancuran hubungan. Laras membuka suara, mengumumkan pengkhianatan Dita pada semua orang. Suaranya tegas namun bergetar menahan amarah. Setiap kata menembus kesunyian desa seperti panah beracun. Dita menunduk, menghadapi aib di mata publik. Bisikan warga bergemuruh memecah udara senyap. Dita mengangkat wajahnya, air mata basahi pipinya. Sorot mata Laras menatap tajam namun diselimuti luka. Tanpa suara, keduanya saling mengukur rasa sakit. Keputusan moral telah tertancap, tak bisa ditarik kembali.
Balai desa bergema oleh kehadiran ikatan yang terputus. Setelah pengumuman, Laras mematikan rekaman layar. Suara desahan lega menggantikan ketegangan yang memuncak. Dita terisak lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Warga mundur, memberi jarak antara korban dan pengkhianat. Satu persatu mereka meninggalkan ruang, menyisakan 2 jiwa. Malam tiba, bintang tampak menatap pilu dari langit cerah. Laras berjalan keluar balai, langkahnya berat dan tegar. Dita terlambat menyusul, setiap langkahnya penuh keraguan. Debu jalan desa berhamburan di bawah kaki mereka. Hanya gemericik air selokan yang menemani kepergian. Di emperan rumah, Laras menatap gelap yang menelan pekarangan. Dita berdiri di belakang, menunggu kata maaf yang tak kunjung tiba. Suara jangkrik malam semakin menegaskan keheningan. Laras mengambil nafas panjang, menahan amarah tercurah. Episode ini mencapai puncak, kepercayaan hancur tak berbekas. Dita meraih bahu Laras dengan tangan gemetar. Laras menolak sentuhan itu tanpa sepatah kata. Tangan Dita terangkat menunggu jawaban hati. Angin malam mengibarkan kain batik teras rumah. Hanya suara detik doa yang terdengar pelan. Dita menunduk, menulis kata maaf di udara yang dingin. Laras tetap membeku, menatap kosong ke titik jauh. Doa Pak Hadi terdengar dari balik jendela rumah depan. Suara azan Isya bergema, menambah atmosfer penghakiman. Malam menutup babak pengkhianatan dengan sunyi yang menggurat. Dita berjalan menjauh di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Laras menyaksikan punggung sahabatnya yang tertatih. Rasa dilema menari di benak Laras antara pengampunan dan harga diri. Bayangan kedua sosok itu terpancar di tembok bata tua. Hanya sesekali suara angin yang memecah kesunyian. Di balik pintu rumah, Laras menangis terseduh tanpa suara. Pipinya membasahi selimut tipis yang digenggam erat. Foto masa kecil Laras dan Dita tergeletak di lantai. Kenangan itu bagai pisau yang berputar di hati Laras. Episode 3 berakhir dengan air mata yang tak terhapus. Keheningan rumah Laras diselimuti aroma kembang setaman. Tangisnya mereda menjadi bisikan penyesalan yang mendalam. Hatinya memanggil nama Dita tanpa harapan kembali. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan bergetar lembut. Malam ini menjadi saksi akhir yang tak terlupakan. Episode 3 meninggalkan 2 jiwa terbelah oleh luka tak tersembuhkan. Desa kecil tetap tenang, namun hati Laras dan Dita terkoyak. Moral cerita ini menegaskan, pengkhianatan menuntut harga mahal. Hanya waktu dan penyesalan yang dapat menjawab tanya hati. Ketegangan mencapai puncak, siap melangkah ke episode 4. Fajar perlahan menyusup di sela atap genteng teras. Laras membuka pintu rumah dengan langkah gontai. Hening pagi menyambutnya tanpa sapaan burung. Rasa hampa masih menancap di sudut dadanya. Setangkai padi kering tergeletak di ambang pintu, sisa kenangan malam lalu. Dita duduk terpaku di bawah pohon mangga tua. Jarum jam gerimis di atas kepala tanpa suara. Matanya menatap tanah berdebu, memungut butir demi butir kerinduan. Setiap butir tanah seolah menyayat hati yang tertinggal. Ia menutup mata, menahan rasa bersalah yang menyesakan. Laras berjalan menembus kabut ke arah sawah. Butiran embun memercik di ujung daun padi. Mengenang tawar yang dulu terasa menusuk hati. Ia menoleh, berharap menemukan sosok sahabat di kejauhan. Yang ada hanya lahan luas dan udara dingin yang menusuk. Di ujung sawah, suara gemericik irigasi terdengar jauh. Laras duduk di tepi parit, memijit kening yang berdenyut. Setiap kali air mengalir, ia teringat janji-janji yang tergores. Bayangan Dita muncul di permukaan air yang beriak. Tangannya meraih, namun hanya menimbulkan riak kesedihan. Dita merangkak kembali ke rumah Laras setelah kelam malam. Tangannya memegang seikat bunga kamboja layu. Ia menatap jendela kayu yang memantulkan wajahnya sendiri. Hatinya menjerit melihat jarak yang telah terbentuk. Keheningan desa seakan memakan setiap langkahnya. Laras masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan lembut. Cahaya lampu minyak mengguncang bayangan di dinding. Ia melempar pandangan ke foto masa kecil yang retak sudutnya. Rasa marah dan rindu beradu dalam satu tarikan napas. Hatinya menolak membiarkan luka semakin meluas. Dita mengetuk pintu perlahan, suaranya gemetar. Laras berdiri di balik pintu, ragu membuka. Suara tetes air hujan mengiringi keheningan antara mereka. Akhirnya, Laras mengendorkan kancing pintu. Bayangan Dita memasuki ruang seperti hantu penyesalan. Laras memalingkan wajah, menahan air mata yang mengancam. Dita duduk di lantai, bunga kamboja di pangkuan. Senyuman tipis muncul namun cepat pudar. Sunyi memenuhi ruang, berat seperti batu. Hanya tepukan daun di luar jendela yang memecah diam. Dita merangkul bunga layu, suaranya pecah saat minta maaf. Laras merasakan getar lembut di dada, menahan amarah. Setiap kata maaf seperti tombak menusuk harga diri. Ia menutup mata, menimbang rasa kasih dan sakit. Keputusan belum tiba, hanya detik-detik yang menggantung. Suara jangkrik memanggil senja di balik jendela. Laras berdiri, berjalan ke hiasan batik di dinding. Ia meraba permukaannya, merasakan jejak tangan masa lalu. Dita menatap punggungnya, merindukan kehangatan dulu. Hubungan yang pernah utuh kini tinggal retakan halus. Malam tiba,
Laras menyiapkan secangkir teh jahe hangat. Uapnya mengepul mengusir dingin di ruang kecil. Dita meraih cangkir itu dengan tangan gemetar. Teh mengalir di kerongkongnya, menenangkan kegundahan. Sedetik rasa damai menyusup, namun bayang luka tetap membayang. Laras duduk berhadapan, menatap mata Dita tanpa bicara. Matanya menuntut kejujuran tanpa timbul keraguan. Dita menunduk, menahan tangis dalam hati yang bersimpuh. Getaran suara lirih terdengar saat ia mulai bercerita. Setiap kata mengandung penyesalan yang dalam. Langkah kaki warga terdengar di halaman luar. Suara bisik melintas di antara pintu kayu. Pak Hadi muncul, wajahnya teduh namun khawatir. Ia membawa sebuket daun sirih dan pinang untuk tradisi damai. Kehadiran sang tetua memberi kesempatan penebusan. Di bawah lampu gantung, Laras dan Dita duduk bersebelahan. Pak Hadi memimpin ritual kecil di atas meja kayu. Mereka mengunyah sirih dengan doa lirih di dalam hati. Aroma daun sirih memenuhi ruangan penuh tensi. Setiap kunyahan menjadi simbol tekad memperbaiki retakan. Langkah ritual selesai, hening sesaat menyelimuti. Laras meraih tangan Dita, merasakan kehangatan lama. Dita menggenggam balik, air mata menetes perlahan. Rasa sakit berganti harapan yang retak namun nyata. Malah menutup adegan dengan bisu yang penuh arti. Keesokan paginya, Laras memanggil Dita membantu menanam padi. Kedua sahabat berjalan berdampingan di petak sawah. Tawa kecil pecah saat kaki mereka terperosok lumpur. Matahari pagi memantulkan kilau di air parit. Rasa persaudaraan tumbuh kembali meski rapuh. Warga desa menatap dengan senyum hangat melihat kebersamaan. Anak-anak ikut membantu sambil riang berlari-lari. Laras dan Dita saling bertukar pandang tanpa kata. Tangan mereka saling menepuk punggung sebagai tanda dukungan. Getaran haru terasa di antara gemericik air dan tawa. Malam penutup ritual diadakan di balai desa kecil. Lampu kuning menyorot wajah hangat tetua dan pemuda. Laras memegang mikrofon dan memanjatkan syukur. Dita berdiri di samping, menahan haru bahagia. Suara tepuk tangan dan tawa mengakhiri malam penuh penebusan. Saat semua kembali pulang, Laras menatap langit cerah. Awan putih bergerak perlahan menembus jingga senja. Ia merasakan beban hatinya turut berkurang. Bayangan pengkhianatan kian memudar di ufuk barat. Rasa damai mengisi setiap celah hati yang dulu terkoyak. Episode 4 berakhir dengan Laras dan Dita duduk di teras kayu. Mereka menatap hamparan sawah yang berkilau di cahaya bulan. Air embun di daun padi berkilau seperti harapan baru. Detak jantung mereka selaras, merangkai tali persaudaraan. Kini, keduanya siap melanjutkan cerita menuju akhir yang bermakna. Fajar merekah di ufuk timur, sinar lembut menembus celah awan tipis. Laras dan Dita terjaga lebih awal, duduk berdampingan di teras kayu. Suara kokok ayam jantan mengiringi doa khusyuk yang terbisik. Keduanya saling melempar senyum kecil penuh syukur. Embun menetes perlahan dari daun padi ke lantai teras. Di hamparan sawah, Laras menabur benih padi baru dengan tangan mantap. Dita menggenggam sekop kecil, mengisi parit dengan air jernih. Langkah mereka terkoordinasi, menunjukkan kerjasama yang kembali terjalin. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan harapan. Setiap butir benih yang jatuh seakan menanam niat baiki hubungan. Warga desa berkumpul di sudut jalan dengan senyum hangat. Anak-anak mengibarkan bendera kecil sebagai simbol semangat baru. Pak Hadi membagikan nasi tumpeng sederhana untuk merayakan kebersamaan. Laras dan Dita menerima pada piring masing-masing dengan rasa syukur. Denting suara sendok memecah keheningan dengan nuansa persaudaraan. Di balai desa, papan pengumuman baru terpasang dengan tulisan rapi. Judulnya berbunyi, Jejak Harapan, Pelajaran dari Persahabatan dan Pengkhianatan. Warga membaca satu persatu dengan anggukan perlahan. Rasa haru dan bangga terlukis di wajah mereka. Suara gemuruh samar tepuk tangan memulai babak baru komunitas. Laras menulis catatan refleksi di buku harian kuno. Setiap baris tinta menceritakan luka, penyesalan, dan kebangkitan. Hasil tulisan itu kelak akan dibacakan pada upacara adat desa. Dita mengamati proses itu dengan mata penuh kekaguman. Lembaran kertas putih kini dipenuhi jejak perasaan mendalam. Jalanan kampung dipenuhi lampu lentera berwarna-warni menjelang malam. Karang Taruna menyiapkan panggung kecil untuk pertunjukan wayang kulit. Keramaian membawa nuansa perayaan yang tak biasa-biasanya. Laras dan Dita duduk di deretan depan, menunggu kisah bijak digelar. Suasana hangat menyelimuti setiap sudut balai terbuka. Dalang memulai cerita Mahabharata dengan lontaran jenaka. Penonton tertawa dan terdiam bergantian, terhanyut pada moral kisah. Bayangan wayang menari di layar putih, simbol gelap dan terang. Laras menahan air mata saat tokoh Pandawa bersaudara bersatu kembali. Dita menggenggam tangan Laras, merasakan makna pengampunan. Setelah pertunjukan, orang kampung berkumpul mengelilingi Laras. Mereka memberi ucapan selamat karena inisiatif memulihkan tatanan. Laras membalas dengan senyum tulus, suara bergetar menahan haru. Dita berdiri di samping, mengangguk pelan sebagai dukungan. Satu lingkaran persatuan tercipta di malam penuh kenangan. Keesokan harinya, anak-anak di sekolah membaca puisi karya Laras. Guru membacakan cerita pengkhianatan dan penebusan yang ditulisnya. Siswa-siswa terpaku, menyimak dengan rasa ingin tahu tulus.
Setiap kata membangun kesadaran tentang pentingnya kejujuran. Suasana kelas menjadi saksi benih moral yang mulai tumbuh. Dita membagikan benih bunga Kamboja yang dulu melambangkan penyesalan. Setiap tetua desa menerima satu ikat benih dalam genggaman. Tangan mereka menandai tekad menjaga persaudaraan. Laras mengamati prosesi dengan bangga dan haru. Aroma bunga Kamboja kering memenuhi udara pagi. Di gerbang desa terpajang plakat baru bertuliskan, Desa Harmoni. Warga menandatangani komitmen bersama menjaga kebersamaan. Laras menambahkan tanda tangannya dengan sabar dan bangga. Dita mengikutinya, tersenyum ringan menatap masa depan. Angin sore mengibarkan kain putih di atas gerbang. Malam tiba, Laras menatap bintang dari jendela kamarnya. Setiap titik cahaya membawa kenangan perjalanan panjang. Hatinya merasakan kedamaian yang dulu sulit ditemui. Penyesalan dan pengkhianatan kini sirna terbawa waktu. Di luar, suara jangkrik mengiringi detik-detik tenang. Pagi cerah, Dita menuju rumah Laras dengan keranjang buah. Ia mengetuk pintu dengan jemari yang tak lagi gemetar. Laras membuka dengan senyum tulus di bibir. Buah-buahan itu menjadi lambang awal baru persahabatan. Pelukan singkat mengakhiri keraguan yang pernah ada. Di bawah pohon mangga, Laras dan Dita menanam bibit baru bersama. Tangan mereka saling membantu memadatkan tanah liat. Setiap lapisan tanah melambangkan lapisan kepercayaan yang dibangun. Bayangan dedaunan menari lembut di atas kepala mereka. Tanaman mungil itu akan tumbuh seiring ikatan keduanya. Waktu siang, suara canda tawa mengalun di alun-alun desa. Laras dan Dita ikut bermain congklak bersama anak-anak. Batu kongkaknya berpindah, menandakan alur cerita kehidupan. Senyum mereka menular pada setiap peserta di sekitarnya. Kehangatan komunitas menguatkan benih harapan di hati. Senja tiba, Laras membuka amplop surat kiriman tak terduga. Isinya adalah foto lama mereka bertiga saat masih ceria. Sebuah catatan kecil berbunyi, untuk perjalanan baru, tetaplah setia. Air mata kebahagiaan menetes perlahan di pipi Laras. Ia memeluk surat itu seolah merangkul masa lalu dan masa depan. Di ruang tamu, Dita menyalakan kembali lampu minyak yang sempat padam. Cahaya kuning menerangi ruangan dengan nuansa hangat. Mereka duduk berhadapan, saling bertukar pandang tanpa kata. Keheningan itu lebih syarat makna daripada 1000 pembicaraan. Setiap detik menjadi saksi bisu ikatan yang teruji. Malam puncak diakhiri dengan upacara kecil di balai terbuka. Laras memetik seruling bambu, memainkan melodi lembut. Nada-nada yang keluar menggetarkan ruang desa yang hening. Dita menari halus mengikuti irama, membiarkan luka terobati. Harmoni suara dan gerak melambangkan kelahiran kembali persahabatan. Ketika acara usai, Laras dan Dita berdiri di tengah lapangan. Lampu lentera menyerupai bintang yang terjun ke bumi. Mereka menatap satu sama lain dengan senyum penuh arti. Gelombang tepuk tangan meresap ke relung hati masing-masing. Desa kecil itu berdenyut oleh getaran harapan yang baru. Episode 5 berakhir dengan Laras dan Dita berjalan menyusuri jalan desa. Jejak langkah mereka terekam di tanah lembab pagi hari. Setiap tapak menjadi lambang perjalanan moral yang telah ditempuh. Matahari naik perlahan, membawa cerita baru untuk Desa Harmoni. Akhir kisah ini menegaskan bahwa pengampunan dan kejujuran menebar harapan. Episode pertama ini berakhir dengan hati yang terbelah, namun justru di situ benih harapan mulai tumbuh. Pesan kita hari ini, pengkhianatan memang menuntut harga mahal, tapi hanya keberanian dan kejujuran yang bisa menebusnya. Kalau kisah Laras membuatmu terharu, tekan like dan tinggalkan komentar. Siapa orang di hidupmu yang pantas diberi kesempatan kedua? Jangan lupa subscribe, dan klik video di kanan untuk menyelami video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.